Usah ketok raine. Sudah. Go kita. Oke, wes Rek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, kembali lagi ya ketemu sama Ibu di pelajaran biologi. Oke, sebelum memulai pelajaran sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih ketua kelas. Oke, kita sekarang akan melanjutkan ke sistem pencernaan. Nah, di minggu kemarin kita sudah belajar terkait sistem gerak. Mungkin ada salah satu dari kalian yang mereview sedikit saja terkait sistem gerak. Oke, Sistem silahkan. gerak itu merupakan sistem yang mengatur pergerakan tubuh kita oleh rangka tubuh. Nah, rangka tubuh itu ada dua. Apa ya? Rangka aksial sama apendikular. Terus penyusun sistem rangka itu ada tiga, ada otot, ada tulang, dan juga ada sendi. Kurang lebihnya seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Arin sudah mewakili sedikit review ya dari bab yang kemarin. Oke, Ibu lupa. Ini ada yang tidak masuk apa masuk semua ya hari ini? Ada, Bu. Ada yang tidak masuk, Bu. Siapa yang tidak masuk? Vivi. Khafifah. Oke, Hovifa kenapa kok tidak Ibu. masuk? Sakit, Ibu. Oke. Ini sudah dari minggu kemarin ya yang sakit? Iya. Enggak, Ibu. Ya, Bu, karena masuk rumah sakit. Ya, itu bukan sakit, jadi masuk rumah sakit. Oh iya. Oke. Kita doakan ya semoga cepat sembuh. Oke. Berarti yang lain masuk ya. Masuk, Ibu. Oke. Balik lagi ke materi. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit review dari bab sebelumnya yaitu sistem gerak. Sekarang sistem pencernaan. Nah, kira-kira di sistem pencernaan ini apa juga ada suatu gerakan-gerakan juga ya? Kayak seperti di sistem gerak. Kira-kira ada atau tidak? Ada mungkin, Bu. Ada, Bu. Ada mungkin. Iya, kira-kira itu gerakan apa ya yang ada di Peristaltik, Bu. Peristaltik, Bu. Pinter, Umi dan juga Arin. Pinter ya. Sebentar. Kan peristaltik betul sekali Mbak Arin dan juga Mbak Umi. Oke, baik. Jadi di sistem pencernaan ini kita itu akan mempelajari terkait organ-organ di sistem pencernaan itu apa saja. Kemudian kita juga akan mempelajari gerakan-gerakan yang ada di sistem pencernaan, gerakan peristaltik. Kemudian kita juga akan mempelajari terkait enzim-enzim yang membantu sistem pencernaan. Nah, oke. Nah, ini ada kompetensi dasar dari sistem pencernaan. Nah, bisa dibaca sendiri ya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, itu untuk menjelaskan organ-organ saluran sistem dan juga fungsinya. Iya? Oke. Yang kedua, yaitu menguraikan fungsi dari kelenjar pencernaan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini hanya dua,
dua tujuan saja, yaitu menjelaskan terkait organ dan juga menguraikan fungsi dari kelenjar pencernaan. Nah, selanjutnya sistem pencernaan manusia dibagi menjadi 2 proses. Nah, sebelum masuk ke proses, ini pastikan pencernaan manusia ini berhubungan dengan makanan. Nah, kira-kira mengapa sih manusia itu membutuhkan makanan? Saya Bu menjawab. Arin, oke Arin. Silakan Saya Mbak Arin. aktif. Saya atau Bu, aktif. gantian Bu. Oke, gantian katanya Mbak Rizvi. Seru Bu, kok gantian sih? Saya loh Bu, belum jawab. Satu-satu, oke? Satu-satu nanti saling melengkapi. Silahkan. Yang tadi pertama Mbak Arin. Ya Bu, kenapa Bu? Ya, mengapa manusia itu membutuhkan makanan? Karena manusia membutuhkan energi Bu untuk melakukan kegiatan Bu. Iya, betul Mbak Arin. Manusia itu membutuhkan makanan karena dia itu membutuhkan energi. Nah, kira-kira energi itu dimanfaatkan untuk apa oleh manusia? Ada yang tahu? Energi itu dimanfaatkan untuk apa oleh manusia? Oke, jadi kita itu seperti saat ini, kita kan sedang melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, kita itu membutuhkan suatu energi. Nah, misalnya kita itu tidak makan seharian, pasti yang terjadi kita akan lemas. Seperti orang sakit, pasti kita akan lemas. Dan jika kita sudah lemas, pasti itu akan mempengaruhi aktivitas kita. Pasti aktivitas kita itu akan terganggu. Nah, jadi balik ke pertanyaan awal, untuk apa sih manusia itu membutuhkan energi? Kira-kira ada yang sudah punya gambaran? Halo? Saya Bu. Ya, silahkan. Manusia itu membutuhkan energi untuk proses pertumbuhan dan melakukan aktivitas Bu. Terima kasih Mbak Rizvi, bagus ya jawabannya. Untuk menunjang proses pertumbuhan dan juga untuk melakukan aktivitas, ya betul. Kita itu membutuhkan energi agar kita bertumbuh dan juga kita untuk beraktivitas. Oke, jadi pencernaan manusia itu terbagi menjadi 2 proses. Yang pertama yaitu proses mekanis dan juga yang kedua ada proses kimiawi. Nah, proses yang mekanis itu merupakan proses di mana ini adalah proses pengubahan makanan dari bentuk molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil atau yang lebih halus. Nah, sedangkan jika proses kimiawi itu merupakan suatu proses perubahan zat. Jadi perubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, perlu diingat. Jadi kalau kimiawi itu dengan bantuan enzim. Sedangkan yang mekanik, nah, itu dengan bantuan ini, gigi-gigi kita yang ada di rongga mulut. Nah, sistem pencernaan manusia itu didukung oleh alat pencernaan makanan dan juga kelenjar pencernaan makanan. Nah, ini ada alat-alat pencernaan manusia. Yang pertama ada rongga mulut atau cavum oris. Kemudian ada kerongkongan atau esophagus. Kemudian ada lambung, ventriculus, usus halus, intestinum, usus besar, poros usus, dan juga dubur atau anus. Nah, yang pertama rongga mulut. Nah,
tadi kan Ibu sudah singgung ya, proses pencernaan secara mekanik itu ada di rongga mulut ini. Kenapa? Karena dia dibantu oleh gigi-gigi kita untuk menghaluskan makanan dari yang partikel besar itu menjadi yang lebih kecil sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Nanti makanan yang sudah kita punya itu akan masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung kita. Nah, jadi di dalam rongga mulut itu selain ada gigi dan juga lidah untuk proses mekanismenya, di situ juga ada kelenjar ludah. Ada kelenjar ludah di rongga mulut kita untuk membantu agar makanan itu cepat halus, jadi tidak kering. Nah, kira-kira anak-anak tahu enggak kenapa saat kita makan itu kita bisa merasakan rasa seperti pahit, kemudian ada manis, ada kecut, kemudian juga pedas. Nah, kira-kira kenapa sih kok kita itu bisa merasakan hal itu? Ada yang tahu tidak? Karena punya lidah, Bu. Iya. Iya, di lidah itu ada apa? Ada papila, Bu. Iya, betul sekali. Ada sel papila. Nah, jadi mengapa kita itu bisa merasakan makanan? Karena di permukaan lidah kita ini terdapat sel-sel papila lidah, yang mana sel-sel papila ini mempunyai sel-sel saraf, dan si saraf ini yang akan meneruskan rangsangan rasa yang kita tangkap itu ke otak sehingga kita itu bisa menerjemahkan rasa manis, pedas, dan juga rasa pahit seperti itu. Nah, kemudian gigi ini terdiri dari 3 jenis gigi. Ada gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham. Yang mana gigi-gigi ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, gigi seri itu gunanya untuk memotong makanan. Sedangkan gigi taring itu untuk menyobek makanan. Dan gigi geraham, gigi yang paling belakang ini, fungsinya itu untuk mengunyah makanan. Nah, ini ada beberapa bagian-bagian dari gigi. Nanti bisa dibaca sendiri di rumah. Nah, ini ada faring. Faring ini merupakan tempat persimpangan antara saluran pernapasan dan juga saluran pencernaan. Jadi, nanti itu di faring ini, bolus itu akan masuk ke saluran pencernaan. Misalkan kita mengalami tersedak, nah itu berarti makanan yang kita makan itu masuk ke saluran pernapasan. Jadi secara otomatis tubuh kita itu akan menimbulkan rangsangan berupa dia itu tersedak. Pasti kita akan batuk-batuk seperti itu. Nah, selanjutnya ada kerongkongan. Nah, kerongkongan ini berfungsi untuk memindahkan makanan dalam mulut ke dalam lambung. Jadi bolus yang sudah kita makan itu akan masuk ke dalam lambung melalui si kerongkongan ini. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa di sistem pencernaan itu ada gerakan peristaltik. Nah, iya, gerakan peristaltiknya itu ada di kerongkongan ini. Jadi gerakan peristaltik ini akan membantu mendorong makanan untuk masuk ke dalam lambung. Nah, selanjutnya di kerongkongan ini juga ada suatu cincin. Itu namanya cincin sfinkter, yang mana dia itu bisa meregang dan menyempit sendiri. Jadi misalkan ada makanan yang akan masuk, dia itu akan membuka.
jika dia tidak ada makanan, maka dia akan menutup. Nah, kira-kira anak-anak itu tahu tidak mengapa kira-kira kalian tahu tidak apa yang akan terjadi jika cincin sfinkter ini mengalami gangguan? Ada yang tahu? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Jadi jika cincin sfinkter yang ada di kerongkongan kita itu mengalami gangguan, maka otomatis kerjanya itu akan terganggu. Nah, kerjanya si cincin sfinkter ini apa sih? Nah, seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan bahwa dia itu akan membuka menutup. Nah, misalkan dia itu mekanisme kerja membuka dan menutupnya itu bermasalah, maka hal ini akan menyebabkan isi yang ada di lambung, yaitu asam lambung, itu akan naik. Nah, dan hal ini akan menyebabkan terjadinya asam lambung dan itu akan mempengaruhi sistem pencernaan kita. Oke, ini fungsi-fungsi dari ini lambung. Nah, ini ada fungsi dari lambung. Jadi, fungsi-fungsi lambung diantaranya yaitu menambahkan cairan asam pada makanan yang masuk, kemudian melanjutkan proses pencernaan yang telah dimulai dari rongga mulut, kemudian akan menghasilkan enzim proteolitik pepsin yang akan mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian dia juga membentuk lipase yang menguraikan lemak dengan bantuan lipase lingual. Nah, ini ada bagian-bagian dari lambung. Jadi lambung itu terdiri dari 3 bagian. Ada fundus, kemudian ada badannya di sini di tengah, dan ada pilorus. Ini adalah pH saluran pencernaan manusia. Di mulut itu sekitar 7, di lambung itu 2, karena di sana asam. Kemudian di duodenum itu 7, dan di ileum itu 7. Nah, selanjutnya di usus halus. Nah, di usus halus ini ada 3 bagian juga. Ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di usus ini terjadi suatu proses pencernaan makanan, yaitu suatu penyerapan sari-sari makanan. Jadi disinilah proses pencernaan secara kimiawi. Nah, di usus ini kita memiliki 4 jenis enzim, yaitu ada enzim sukrase yang mengubah glukosa menjadi fruktosa, kemudian ada enzim maltase yang mengubah maltosa menjadi glukosa enzim, dan juga ada laktase yang mengubah laktosa menjadi glukosa, dan yang terakhir yaitu erepsinogen, yang mana dia ini harus diaktifkan terlebih dahulu sehingga menjadi enzim erepsin. Nah, enzim erepsin ini dia harus mengubah pepton menjadi asam amino, dan hasil dari pengubahan enzim inilah yang nantinya akan diserap sebagai sari-sari makanan. Nah, di sini ada usus besar. Nah, ini ada beberapa karakteristik dari usus besar. Nah, kemudian di usus besar ini ada beberapa fungsinya. Yang pertama itu untuk reabsorpsi air. Kemudian untuk membentuk massa feses. Kemudian yang ketiga itu untuk membentuk lendir, yang mana lendir ini akan
akan melapisi lapisan mukosa yang ada di dalam usus besar agar dia itu licin. Jadi mukosa ini fungsinya agar tidak terjadi seperti gesekan sehingga menjadi iritasi. Nah, kemudian di usus besar ini juga ada bakteri, itu akan menyakit, tapi jika tidak, dia akan biasa saja. Maksudnya tidak akan memberikan pengaruh buruk pada tubuh kita. Nah, bakterinya itu adalah bakteri E. coli. Dan yang terakhir itu anus. Jadi anus inilah yang nanti akan menjadi tempat pembuangan atau tempat keluarnya feses. Nah, di sini itu juga ada otot atau cincin sphincter juga di sini. Jadi dia itu bisa membuka dan juga bisa menutup. Oke. Nah, ini ada sedikit TTS. TTS, anak-anak. Halo. Oke, Ibu, siap. Nggih, Bu, siap. Kalian tidur ya? Ya tidak, Ya, Bu, Bu. saya on cam dari tadi, Bu. Oke. Oke, sudah siap ya untuk TTS? Jangan sulit-sulit, Bu. Ya, jadi yang mendatar yang pertama, bahan-bahan penting berupa nutrisi dalam makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Disebut apa, yo? Zat makanan, Bu. Saya, Bu. Oke, zat makanan. Ada yang Siapa yang jawab itu yang pertama? Dita, Bu. Kita, Bu. Oke. Yang kedua, siap-siap ya, menurun. Usus buntu. Saya, Bu. Kok Ya, Mbak Rizky Rizky. toh saya, Bu, Arin, Bu. Isi dulu, Bu. Ya udah, saya ngalah, Bu. Appendix, Ya, Bu. Mbak Rizky. Oke, 1 poin untuk Mbak Rizky dan juga Mbak Dita. Oke, yang ketiga, ayo yang lain jangan mau kalah nih. Oke, yang ketiga, kelenjar yang berwarna keputihan terbentuk dari usus 12 jari dan terletak di bawah permukaan lambung. Pankreas, Bu, Bu. Bu, Arin nggak nyebut anu, Bu. Saya absen 15, Bu. Oke, berarti nanti yang mau jawab silahkan bilang saya, Bu, kemudian silahkan sebutkan nama dan juga nomor absen ya. Siap, Bu. Oke, yang keempat, pertanyaan keempat, siap-siap. Enzim untuk menggumpalkan kasein dalam susu. Saya, Bu. Apa itu? Saya, Bu. Bu. Yang Bu, pertama, jangan Rizky, Bu. Rizky sudah, Bu. Absen 1, Bu. Renin. Rizky gak jawab ada. Kita, Bu, yang tadi jawab saya. Suaranya mirip Rizky. oke, tidak boleh rebutan ya, gantian. Oke. Apa jawabannya? Siapa tadi yang jawab? Renin. Iya, Renin, Bu. betul sekali, Renin. Pintar ya murid-murid Ibu. Oke, tinggal 2 pertanyaan nih. Siap-siap ya. Yang kelima, usus 12 jari. Saya, Ayo. Bu. Oke, silakan Mbak Umi. Duodenum, Bu. Oke, duodenum, betul sekali. Duodenum, usus 12 jari. Oke. Yang terakhir, usus penyerapan. Absen 1, Ileum, Bu. Oke, absen 1. Mantap, Omsa, usaha. ileum. Jadi total pertanyaan ini ada 6.
Dan yang berhasil menjawab lebih dari 1 adalah absen 1, Mbak Homsa. Oke, you won the game. Oke, pemenangnya Mbak Homsa ya. Oke, karena ini sudah TTS, kita lanjutkan minggu depan ya. Waktunya juga sudah habis. Untuk kalian jangan lupa baca-baca lagi bukunya. Kemudian jangan lupa juga nanti Ibu kirimkan tugas ya untuk sistem pencernaan ini ya. Iya, Bu. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima